Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat ternak Indonesia. Kembali lagi bersama PSP 3 Channel. Hari ini kita sedang berada di rumah Pak Suwanto, Poktan Balai Karya. Ini kita akan berbincang-bincang mengenai program UPO yang dilaksanakan sejak tahun 2020. Sudah bersama kami saat ini tim teknis dari kegiatan program UPO. Ada Ibu Kabid PSP, Ibu Hairanis, ada Bapak Romadoni, ada Pak Suwanto sendiri, dan Bapak Yusman. Kita akan membicarakan mengenai kegiatan UPO yang sudah berjalan selama ini. Sebelum sebagai peternak sapi, Bapak berkecimpung di bidang apa gitu, Pak? Oh ya, terima kasih Bu. Nama saya Suwanto dari Poktan Balai Karya, Desa Pusuk, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Jadi kronologis hidup saya sebelum beternak, sebenarnya saya petani. Saya petani biasa, pekebun. Biasa kami kalau di Pusuk ini ngaret. Kemudian 2014 dari kawan-kawan yang ada di Desa Pusuk, sebagian kawan-kawan saya, mereka ingin merubah nasib mereka itu daripada bertani tadi ataupun menjadi buruh, sebagiannya daripada kawan-kawan saya ini ingin mengajukan sebuah aktivitas, yaitu merubah profesi mereka dari bertani ke beternak mereka. Jadi kemudian waktu itu saya bingung kemana sih harus mengajukan apa itu ternak tadi. Jadi waktu itu alhamdulillah Pak Haji Sukirman masih menjabat sebagai wakil bupati. Nah, kemudian dari PPL kami, saya berdialog dengan PPL, dengan pemerintah desa juga. Akhirnya timbul gagasan dari PPL kami supaya kami mengajukan proposal ke Dinas Pertanian dan Peternakan Bangka Barat untuk mengusulkan macam mana kami bisa mendapatkan sapi. Nah, kemudian alhamdulillah setelah kami ajukan proposal 2014, ternyata kami diberi kemudahan oleh Allah dalam pengajuan tadi, dapatlah kami sapi tadi. Jadi berjumlah pertamanya 17 ekor dan digeluti oleh 7 orang anggota. Saya sebagai ketua poktannya. Nah, kemudian terus berjalan. Waktu itu bantuannya sifatnya guliran, artinya kita pelihara dulu sapi itu kan. Habis itu kita gulirkan ke kelompok-kelompok yang lain. Selama dalam proses menggeluti di bidang ternakan, kami juga mendapat pelatihan-pelatihan kan. Pelatihan dari Dinas Peternakan, salah satunya pengolahan pupuk organik atau pengolahan limbah hewan, kotoran sapi. Nah, dari pelatihan itu kemudian saya berpikir dengan kawan-kawan untuk mengadakan pengomposan. Waktu itu kami masih jual basah, manfaat kotoran hewan itu belum begitu terfokus untuk ke perekonomian. Jadi ibaratnya ya kalau kawan mau untuk dibuang ke kebun, ya dibuang ke kebun. Sebagian kawan juga ada yang minta misalnya beli dengan harga yang tidak beraturan lah. Yang penting ya, di daerah kandang kami itu aman lah, bersih dari sifatnya kotoran hewan. Nah, setelah itu kami bertemu dengan Dinas Pertanian dan Peternakan di bidang PSP waktu itu. Mereka menawarkan ada program UPO katanya dari kementerian. Terus menanyakan tentang kronologis saya mengompos itu seperti apa. Mereka juga tahu sih bagaimana keadaan saya ketika saya mengompos dalam keadaan manual. Jadi naungannya masih polybag. Ibaratnya komposnya juga masih tidak beraturan. Akhirnya ditawarkan dengan UPO. UPO juga saya waktu itu belum tahu sih apa sih UPO itu. Kata mereka sih pengolahan pupuk organik. Jadi kita belum tentu apa sih di dalam UPO itu. Akhirnya terus diperjuangkan sama PSP, Dinas Pertanian dan Peternakan di bidang PSP. Ternyata saya diberi bantuan dari Kementerian Pusat Ditjen Kementerian Pertanian. Akhirnya saya dapat UPO, ya alhamdulillah. Kemudian datanglah UPO. Singkat ceritanya, ternyata dapatnya saya bantuan berupa kandang, kemudian sapi, juga alat pengolahan pupuk organiknya tadi. Dari situ
saya mulai mengembangkan usaha di bidang pupuk organik. Setelah saya kembangkan, ternyata peminatnya sangat luar biasa. Dalam waktu pertama saya melakukan pemasaran itu, saya kasih harga, waktu itu saya jualnya tidak main kilo, main sakan. Kalau bahasa main karungan, satu karung itu kurang lebih bobot 30 kilo, saya jual dengan harga 35.000 waktu itu. Akhirnya permintaan banyak, luar biasa. Kemudian saya naikkan harga, sekarang ini saya kasih harga dalam satu karung tuh 50.000. Alhamdulillah juga permintaannya sangat luar biasa. Saya bahkan tidak bisa menyuplai daripada permintaan tersebut. Dalam per bulan penghasilan pupuk organik saya sekarang ini dengan sapi sekitar 17 ekoran indukan ataupun sama pedetan juga dicampur di situ, saya bisa menghasilkan pupuk organik 100 karung per bulannya. Nah, tadi kan Bapak bilang pada tahun 2000 berapa ya Pak dapat UPO tadi? 2020. Tadi kan Bapak bilang Bapak terpilih dari dinas sebagai penerima UPO. Nah, mungkin saya akan bertanya kepada Pak Yusman selaku tim teknis dari kegiatan UPO ini. Kira-kira apa yang menjadikan Dinas Pertanian dan Pangan memberikan kepercayaan kepada Pak Suwanto untuk menerima bantuan UPO ini? Apa kriterianya dan kenapa akhirnya Pak Suwanto yang menjadi peternak yang mendapatkan bantuan tersebut? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada tahun 2019 sebenarnya kita itu tidak sengaja ya, kita berkunjung ke lokasi kandang Pak Suwanto pada tahun 2019. Terus kita lihat Pak Wanto ini sudah memulai usaha pengolahan kompos seperti bagian mana dikatakan tadi. Kita lihat kondisinya sangat memprihatinkan, kandangnya sangat memprihatinkan, atapnya itu atap plastik loh Pak ya. Tanah lantai kandang itu lantai tanah, jadi sangat memprihatinkan. Nah, kami lihat Pak Wanto ini ada usaha untuk maju dan kebetulan ada slot proposal di Kementerian Pertanian khususnya Direktorat Jenderal PSP untuk pengadaan unit pengolah kompos UPO. Nah, maka 2019 kami coba usulkan ke Kementerian Pertanian melalui e-proposal, dan alhamdulillah tahun 2020 e-proposal kita itu diterima oleh Dirjen PSP. Pada 2020 itu kita mendapat 5 unit UPO, dan salah satu penerima UPO adalah kelompok Tani Balai Karya yang diketuai oleh Pak Suwanto. Maka disitulah kita mulai kegiatan UPO. Apa saja bantuan yang diberikan dalam kegiatan UPO tersebut, Pak? Kegiatan UPO pada tahun 2020 itu berupa bantuan keuangan 200 juta. Di anggaran 200 juta itu ada pengadaan kandang 1 unit, terus rumah kompos, kemudian sapi 8 ekor, kemudian 1 unit kendaraan roda 3 dan mesin pengolah kompos. Dari 13 ekor sapi tadi Pak, kira-kira produksinya berapa banyak ya Pak? Untuk per bulan atau per hari atau per minggunya gitu Pak? Iya, dari produksi bantuan UPO yang 8 ekor itu akan ada 13 tadi kan dengan anak-anaknya. Nah, kami juga ditambahkan sapi yang lama kan, jadi berjumlah sekarang kurang lebih sekitar 18-19 ekor lah. Dari 19 ekor sapi itu kami bisa menghasilkan pupuk organik itu dalam per bulannya itu 100 karung. Jadi 100 karung berat bobot dalam satu karung itu sekitar 30 kilo. Jadi kalau 30 kilo dikalikan 100 berarti 3 ton. Nah, itu penghasilan kami dalam per bulan. Itu sudah didistribusikan kemana saja ya Pak? Itu kemana-mana ya. Salah satunya untuk di bulan-bulan ini untuk pengadaan Desa Tempilang juga mungkin di atas 8 ton. Ini juga masih ada yang belum tersuplai kan, kena masalah kendala-kendala kan. Kemana juga untuk daerah Kecamatan Kelapa. Pada umumnya Kecamatan Kelapa. Apakah ada kendala-kendala gitu Pak dalam hal pengembangan dari usaha pupuk sendiri atau dalam distribusinya lebih banyak kendalanya di mana gitu Pak? Oh ya, untuk kendala-kendala dalam menciptakan pupuk organik itu kendala kami itu
sebenarnya enggak terlalu banyak sih. Dari pemasaran kami enggak punya masalah. Yang jadi kendala proses pengeringan. Jadi di kala cuaca, apalagi musim-musim ini kan, musim-musim hujan. Kalau daerah di sini kan musim barat kan, musim barat itu kan banyak curah hujannya. Jadi kohe tadi, kotoran hewan yang masih basah tadi susah untuk dikeringkan. Walaupun kita sistem angin-angin juga, prosesnya tetap lama. Apalagi sisa sistem penjemuran. Kalau yang saya lakukan di sini, cara pengeringan kohe itu kan dengan cara penjemuran. Jadi ketika hari panas kita buka, ketika hari hujan harus kita tutup. Kalau tidak ditutup kan pacak basah lagi. Jadi kalau cuacanya bagus, produksi kita sangat cepat. Berarti memang memang sangat menjanjikan ya Pak? Iya, sangat program menjanjikan. Cuma kita kan keterbatasan ini bahan baku. Keterbatasan bahan baku. Sehingga sudah saya bilang dari awal tadi, saya cuma bisa menghasilkan dalam per bulannya 100 karung dengan 19 ekor sapi. Apakah Bapak menerima bahan baku dari luar kandang Bapak sendiri? Misalkan ada dari peternak lain yang tidak ada pengolahannya? Ya. Sebenarnya sih ya saya menerima. Cuma kan bahasanya seperti ini. Ketika kita harus membeli bahan baku dari orang, kita harus punya modal kan. Sementara dalam kapasitas 1 karung per bulan dikalikan 50.000 ibaratnya kan, cuma kita menghasilkan 5 juta. Di situ kan untuk memenuhan ekonomi keluarga kita, untuk bulan operasionalnya, alat-alat operasional kita nyari rumput kan perlu bensin segala macam, cuma di situ. Jadi untuk pengembangan ibaratnya, untuk peningkatan macam mana kita menciptakan pupuk supaya banyak itu, di situ ada sedikit kendala juga kita nggak punya modal untuk membeli bahan baku itu ke tempat kawan. Kalau dari tim teknis atau dari Dinas Pertaniannya ini Ibu Kabid dan Pak Doni, apa peran yang sudah diberikan dari dinas terhadap kegiatan UPO khususnya untuk Poktan Balai Karya ini? Baik, terima kasih. Kami dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat berusaha secara maksimal agar program dari Kementerian Pertanian ini dapat berhasil. Jadi, program yang sudah diluncurkan oleh Kementerian Pertanian melalui UPO, Unit Pengolah Pupuk Organik ini dapat bermanfaat bagi desa dan masyarakat penerima manfaat. Untuk Desa Pusuk, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, potensi yang mereka miliki memang besar. Dan ini juga menjadi perhatian kami dari Kabupaten Bangka Barat supaya kegiatan ini tetap berlangsung sampai ke depannya. Lalu, untuk penerima manfaat dari Desa Pusuk ini melalui Poktan Balai Karya, melalui Pak Ketua Poktan, Pak Suwanto, karena responnya baik, positif, dan mereka pun juga menyambut, kita pun dari Dinas Pertanian dan Pangan juga berusaha secara maksimal melakukan pembinaan, monitoring, agar kegiatan ini dapat terus berlangsung. Kegiatan apa saja yang dapat mendukung UPO ini, kami tetap mengusulkan ke dalam kegiatan rutinitas bahwa akan ada tetap pembinaan dari Dinas Pertanian dan Pangan, baik melalui bidang peternakannya ataupun dari penyuluhan. Karena tidak lepas peran serta dari penyuluh pertanian, juga paramedik veteriner untuk melakukan monitoring setiap minggu ataupun setiap harinya. Pak Romadoni? Untuk di Kecamatan Kelapa sendiri sebenarnya untuk sekarang ini UPO ini termasuk barang baru. Pengolahan kompos ini termasuk barang baru bagi mungkin bukan hanya Kecamatan Kelapa tapi bagi Kabupaten Bangka Barat. Kami melihat dari sudut berbeda bahwa kehadiran Pak Wanto di dunia pengomposan, penggunaan limbah ternak sebagai bahan untuk pembuatan kompos bukan hanya sebagai untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi kepada Pak Wanto sendiri, tapi lebih kepada nilai-nilai edukasi yang disampaikan oleh Pak Wanto kepada teman-teman. Karena mungkin selama ini kita sudah terlalu sering berfokus kepada penggunaan pupuk kimia. Ini Pak Wanto ini termasuk salah satu orang yang kami bilang godfather-nya organik lah nantinya mungkin. Jadi dia pencetus untuk bagaimana masyarakat bisa mencoba menggunakan organik. Dia juga ya mengajak kawan-kawan untuk bagaimana juga beternak. Ternak ini
peternakan ini termasuk di Bangka Barat ini masih sedikit sekali populasinya, karena masih di wilayah introduksi. Tapi mungkin dengan adanya Pak Wanto, dan kami lihat responnya sangat banyak, usulan-usulan dari para kelompok tani untuk di UPU ini luar biasa. Ya mungkin, tapi kami belum dapat kita belum dapat kuota lagi seperti keberuntungan di tahun 2019 yang mungkin 5 unit. Nah, sekarang sampai tahun 2022 Bangka Barat belum dapat lagi, tapi luar biasa respon masyarakat. Ditambah lagi harga pupuk juga semakin mahal. Kami pikir potensi pengembangan organik masih sungguh lebar, dan saya yakin Pak Wanto bisa menjadi pilot project kami. Maka itu kami selalu support, kami selalu hadir di antara Pak Wanto, sekaligus juga memonitoring perkembangan, karena kami tidak mau bahwa hasil dari besarnya biaya yang dikeluarkan Kementerian Pertanian pada akhirnya akan sia-sia saja. Jadi sekarang saya mau mendengar harapan atau rencana Pak Wanto ke depannya dalam pengembangan pengolahan pupuk organik ini. Kami berharap kepada dinas-dinas terkait, khususnya Dinas Pertanian dan Peternakan. Kami berharap ya, kami punya kendala-kendala seperti yang saya sudah ucapkan tadi, kekurangan bahan baku. Artinya kekurangannya ibaratnya kami tidak bisa membeli daripada kohe-kohe daripada peternak-peternak untuk menambah produksi pupuk organik tadi. Karena dijual dalam bentuk basah ya Pak biasanya. Iya, jadi kita perlu modal. Untuk sementara ini saya hanya bisa bertahan dengan produksi kohe yang ada di kandang saja. Berarti harus memperbanyak sapinya, Pak? Iya, ya bisa juga ke situ untuk memperbanyak sapi. Misalnya dengan banyak sapi kan hitungannya kohenya banyak, ya, tambah banyak lagi kohenya kan, jadi banyak kohenya, banyak kotorannya, ya banyak hasilnya. Rencananya sih saya di samping mengelola pupuk organik, ibaratnya saya juga membuat sebuah koperasi sih, dalam arti koperasi ini untuk menciptakan modal. Mungkin di situ juga kami bisa untuk bisa membeli daripada bahan-bahan baku yang kami perlukan. Itu berarti itu langkah mandiri ya Pak, yang ya, mungkin bisa rencana seperti itu. Kalau dari segi peralatan seperti itu Pak, apakah masih kurang? Iya, kalau khususnya sih kalau di kandang saya dari segi peralatan mungkin banyak yang harus dibuat sih sebenarnya. Yang namanya kita berternak pemula itu kan tidak mungkin semuanya sudah lengkap macam itu kan. Artinya kita dalam arti sedikit-sedikit kan berguyur, dalam bahasa Bangkainya berguyur ke perluasan kandang, naungan kohe yang masih dalam keadaan terbuka. Bapak bilang tadi kan untuk proses pengeringan kotoran ya Pak ya. Iya. Tadi Bapak bilang sudah dilakukannya bukan di dalam rumah pengomposan, Iya. tapi di luar gitu. Iya. Itu apa alasannya ya Pak? Oh iya, jadi alasannya kenapa sih saya melakukan pengeringan kohe itu di luar? Kalau kita melakukan pengeringan di dalam sih kan artinya kan kita kan berhubungan dengan cuaca nih. Kalau cuacanya itu dalam 30 hari itu kan cuacanya panas terus, artinya kohe kita mungkin cepat keringnya. Kalau di dalam, misal kita taruh di dalam kohe itu, pengalaman kami sebagai peternak, kalau sudah tumpukannya itu tebal, maka proses pengeringan tidak akan terjadi di situ. Maka kita harus melakukan pembongkaran, artinya harus menaruh kohe yang basah tadi ditipiskan biar cepat kena angin cepat kering macam tuh. Sementara di kandang saya untuk di dalam kandang kompos itu, di situ ada penampungan bak. Ya kalau kita tumpuk di situ proses pengeringan akan lambat. Maka kandang kompos itu saya buat untuk penumpukan kohe. Nanti setelah ibarat yang di luar itu kering, kita masukin ke tempat pengeringannya, kan ada tempat khusus. Nanti yang di tempat pembasahan itu kita bawa keluar lagi, dijemur lagi, seperti itu. Jadi lebih ke percepatan ya Pak? Iya, untuk cepat produksi. Kalau dia harus kering secara alami seperti itu, ya keburu ibaratnya itu konsumen kita ya ngamuk-ngamuk lah. Ya, karena masih manual tadi ya Pak ya, pengeringan dan segala macamnya. Tuh, apa masih perlu ada pelatihan apa mungkin Pak yang bisa diharapkan gitu, yang bisa diberikan untuk pengembangan dari program ini? Iya.
Sebenarnya kalau kita bicara ilmu luas ya, ibaratnya kalau sudah bicara ilmu. Jadi ibarat yang namanya ilmu itu sebenarnya tidak ada batasnya. Jadi apapun bentuk yang kita geluti ada hubungannya dengan ilmu, ilmu itu tidak akan pernah habis-habisnya. Apakah perlu diadakan pelatihan? Perlu diadakan pelatihan, tapi sifatnya pengembangan untuk menciptakan kualitas pupuk organik, itu saja. Kalau untuk dasar-dasar menciptakan pupuk organik, alhamdulillah, ya ibarat kami sudah dibina oleh Pertanian Peternakan Bangka Barat, sudah dibina. Tapi kalau memang masih ada kan ke depan ini pakar-pakar ilmuwan kita yang hebat untuk menciptakan organik, apa salahnya kita kembangkan ilmu kita, lihat pelatihan-pelatihan itu. Apakah ada harapan ke depannya mengenai kegiatan ini? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Yusman. Harapan kami adalah kegiatan UPU ini kan masih ya, SOP-nya masih standar ya, manual. Mungkin kedepannya ketika Pak Wanto sudah mendapat rumusan lah, ketika pengolahannya sudah stabil. Nah, ini langkah ke depan dari dinas kan ada pengujian kadar unsur hara di dalam komposnya Pak Wanto. Nah, baru itu nanti kita ketahuan berapa sih unsur hara dari Pak Wanto. Nah, misalnya ternyata masih kurang dari standar minimal, nah kita hasilkan upaya-upaya bagaimana untuk meningkatkan unsur hara ini menjadi sesuai standar minimal yang ditetapkan oleh kementerian, sehingga diharapkan ke depan kompos yang dihasilkan oleh Pak Wanto ini bisa kita standarisasi, dapat izin edar ya, dapat izin edar dan dapat dikomersikan bahkan bisa ke luar daerah Bangka Belitung. Terima kasih kami ucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Oh iya Pak. Boleh untuk menyampaikan rasa terima kasih saya kepada yang telah memberi bantuan kepada kelompok kami. Oh iya, silakan Pak. Terima kasih kepada khususnya kepada Ditjen Kementerian Pertanian Pusat, khususnya juga Pak Presiden kita dan juga rekan-rekan di Pertanian Peternakan Bangka Barat telah membantu kami dalam upaya menciptakan pupuk organik, bantuan berupa 1 unit UPO, unit pengolahan pupuk organik, dan juga kepada teman-teman yang ada di Pertanian Peternakan Bangka Barat yang telah menyupport kami, yang telah membina kami. Saya berharap sehat selalu, kedepannya selalu berpikir bagaimana masyarakat Bangka Barat kita ini sangat menyukai organik, dan bagaimana teman-teman yang ada di peternakan selalu berpikir untuk berinovasi, menciptakan kohe menjadi pupuk yang sangat luar biasa. Terima kasih kami ucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya kepada Pak Suwanto yang sudah menjadi narasumber kami sekaligus penerima bantuan dari program UPO ini. Semoga program UPO ini memang benar-benar bermanfaat banyak bagi masyarakat, khususnya untuk masyarakat Bangka Barat, sehingga pengguna produk organik ini yang tadinya menjadi dari sampah diolah menjadi sesuatu yang benar-benar bermanfaat untuk mengembangkan pertanian sehingga menjadi lebih maju, mandiri, dan modern. Demikianlah bincang-bincang kita hari ini. Tetap semangat, tetap berinovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.